juga kepada Musola Al-Azhar serta Musola dari Al-Mujahidin untuk bisa naik ke atas panggung mengiringi Pak Yai. Tim Rebana Musola Al-Azhar dan tim Rebana Musola Al-Mujahidin. Udah kenceng. Om telolet om diganti dengan om solawat om. Ini kita ada lomba, jadi teman-teman silakan foto booth di belakang, upload di Facebook, lalu mention ke kita ke Musola Al-Azhar dengan teks Minat Al-Azhar, Anwar Zaid dan Om Solawat Om. Nanti yang paling banyak likersnya itu akan mendapatkan hadiah menarik di akhir acara. Oke, mohon kita silakan pakai yang terbaik untuk naik ke atas panggung. Asyhadu an la ilaha illallah
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم نور قلوبنا وقلوب ذرياتنا وقلوب جماعاتنا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asapnya empuk, ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ketua dan seluruh pengurus komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musola, baik imam besar, imam sedang maupun imam kecil, segenap sponsorship pendukung acara pada hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan Musola Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman surga. Itu janji Allah, bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman surga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini. Walaupun orang yang semburis, malaikat itu nak nyantet itu borongan, nyantet siji-siji sampai nyantai kesuwen le. Pokok uang wes yang gunungnya dicatat api. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam hura-hura jingkrak-jingkrak kemaksiatan, tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan sabda Nabi, lama kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya khairun,
min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Prosomu nek potonganmu gak kira tahu sholat sunnah 1000 rakaat. Masih ngomong dhewe gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min dari alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Bapak sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madaratnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madarat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh wae pangkapi. Hidup ini ibarat orang menanam, hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa mana? Gedang itu gale bro. Pisang itu gedang. Ganteng ongkon. Ya termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan nggak panen. Ada yang jangka menengah, panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita, itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua, itu termasuk amal yang balasannya kontan, di cash sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah, pahalanya langsung di cash sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu, sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontak nama Allah. Tos pulang, cash. Maka gak ada ceritanya. Orang yang sukses, berkah hidupnya, dia berani sama orang tua. Mesti gila. Ya wes pada menang ya. Sama mikir soalnya potonganmu mati kalau kamu. Aku ngerti, sampai berangkat ini lu modal dan lu tua sampai saiki lu sampai sapi. Orang semodel mungkin kok ini betul. Untuk yang menggalang melok budi. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madorotnya mulai terasa di alam barzah. Contoh, seberana urusan najisnya air kencing sembarangan dalam bersuci dari air kencing. Itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan
karena orangnya sembrono. Habis piece of the tour, nek cewek itu gak beres. Kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat apit. Ono sing mau diselek ibu tuh ketok. Melu guyu ya? Melu guyu. Nah, mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja with tisu. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Mana kau tahu kabeh? Bapak kalau berdiusak lagi terus diambungin. Ganteng-ganteng jorok. Kemarin ngomong itu ada ngomong kayak gitu. Nah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzakh. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, yang banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Namanya baca tasbih, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. Di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat. Keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balik dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir, kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, awal nanti yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa, betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mau apaan nih? Anakku, aku semua. Orang tua kita siapa, kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana, kita juga nggak bisa memilih. Jenis kelamin, kita juga nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang. Untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk. Dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Aku sebenarnya pengen mau mencabut izin sekali-kali kita jangan serius kan. Kamu nengok, mungkin kamu mikir. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Ini bukan nyawa. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas
kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendiri aslinya goblok. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan, karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, dia mesti lulak-lulak. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, nggak pakai helm, kebreset waktu, gelundung, kepalanya terlalu jedak, gegar otak, entek ilmunya. Mulai belajar itu sampai saya ketahuan. Ya 50 tahun, walaupun kita renteng-renteng, begitu jatuh dari motor, kepalanya terlalu batu, gegar otak, mesti ini. Habis ilmunya kan. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampai-sampai cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak sugi-sugimu, tak perlu duit. Halo? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu mati mesti ditinggal. Betul? Kalau helm muatnya mati ya gak mesti helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia di mobil-mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Misalnya di tukang parkir di motor wah motor kayak ini biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, dia gak sedih, cukup-cukupan. Belas orang sedih. Banyak. Sama yang juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin biasa, tunjangan ditambah biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya nggak usah sedih, dibayar dengan pahala. Bukannya nggak dibayar, bisa nggak seperti itu? Red, kehilangan 20 yang lemari orang tanya kambingnya. Boleh. Maka subhanallah orang kalau hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga nggak merasa kegirangan, kehilangan duit juga nggak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit tidak bunga, kehilangan duit tidak susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu tidak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gitu. Saya belum bisa. Saya melihat sampah yang kelihatan sampah, melihat duit yang kelihatan. Ini kalau saya bilang bisa bahaya. Oleh sampah. Sama memilih oleh sampah. Allah tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari ini emang sombong terlalu. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa. Daripada meripatku belengen, sentrong aku malah gak ketok, sing ayu-ayu itu gak ketok. Terus kawan bayi ireng ini malah diedit. Aku saat itu muni-muni asli, aku tegak-tegak asli. Ya sudah enak. Aku tuh paling alergi sama lampu-lampu model yang kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari sebagus-bagusnya pakaian Anda yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan dinikmati, dibanggakan. Harus sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda air lain. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan perut kuburan. Punya makanan lezat nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Burung orang ceritanya malah dijejeli pisang goreng. Allah menghendaki ketika nanti kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati yang bersih. Maka ibadah yang diterima Allah itu juga ibadah yang khalis, yang murni, yang bersih. Mohon maaf, kadang ada orang awam, dia nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji, nggak paham tentang hukum-hukum agama. Tapi dia dalam beribadah murni karena Allah, tidak ada kemainannya, tidak ada ujungnya, tidak ada pamernya, betul-betul murni. Ini diterima Allah walaupun dia mohon maaf nggak bisa ngaji. Ayo jengkong lo gak ngerti. Seperti ini alim yang kenceng kok. Alim murid kenceng alim deh. Jangankan kok isinya kitab, judulnya kitab aja gak paham. Tapi dia dalam beribadah betul-betul murni, betul-betul karena Allah. Ini yang diterima oleh Allah walaupun dia orang bodoh. Sebaliknya, yang katanya alim alama, ngaji di pesantren itu 976 tahun. Mana kitab kita itu 232. Bangga ya Allah. Sholat yang luar biasa. Takbir tahu. Sempat dari kok. Masa rukuk 90 menit. Subhan. Sampai tekan bokok. Sujud nanti badai betul. Pikir nanti lagi dicekik. Tasbih ini sak kelompok-kelompok. Mau terus per budak. Sumiati. Sunarse. Sudari per. Pokoknya jenis rondo sampai kecamatan. Tapi sorry, kalau beribadah ada jahitnya, ada riaknya, ada ujubnya. Dia pengen dipuja, pengen dilem, pengen dapat sanjungan, apalagi sekedar cari pengaruh, apalagi sekedar cari kedudukan.
mohon maaf, itu nggak diterima sama Allah. Karena dia dohirnya menghadap Allah, tapi batinnya dia berpaling dari Allah. Ini namanya orang kurang ajar. Dohirnya menghadap Allah, tapi batinnya berpaling, kan kurang ajar namanya. Kayak ada orang yang sowan ke rumahnya kiai, dohirnya luar biasa, dia khusyuk, ringkluk 1 kilometer jarak dari rumah kiai itu sudah berangkat. Sampai halaman ngesok lah. Itu masuk rumah ketemu kiai, sosok di tangan ini, bolak-balik sosok. Dohirnya seperti itu, tapi batinnya punya tujuan lain. Dia pengen bisa melirik dunianya yang cantik. Ini kan namanya orang-orang ajar. Kalau aku jadi kiainya tak colok matanya. Mohon maaf, kalau kau ingin halus, kapan-kapan udah kiai bos halus. Kau udah sering sampaikan di mana-mana. Bagi saya kasar gak masalah, yang penting kan laris. Ini bakal halus kan paling. Kenapa mau kau itu jadi mau ngatur seluruh tubuh? Toh tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan, rumusnya halus, liwati loh, gesek. Paru yang kasar tapi manfaat, jamur yang kasar tapi nganem. Ngomong halus kasar dia jadi ngomongin. Kalau ngomongin orang-orang yang halus, ngomongin pakai bahasa halus. Ada potongan aku. Percuma. Gak ini ya. Ya mohon maaf. Jadi jemaah rahimahullah, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita ini menjadi baik dan sampai menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Apa yang membuat kita kotor sehingga kita tidak diterima sama Allah, sehingga Allah enak sama kita? Dosa. Salah yang kayak materi model ini, nggak dikandani, lagi itu dikandani. Sekarang pun ngomong. Yang bikin hati manusia kotor, yang bikin manusia gak disukai sama Allah, gak diterima nanti kembali kepada Allah, itu karena dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Kata orang Jawa, menungso menus kakean. Katanya begitu. Memang setiap kita itu berpotensi untuk melakukan dosa. Sekujur tubuh manusia, kalau digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi